Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nurhadi, NIM N1D1180005. Kali ini, di video ini kita akan membahas mengenai psikologi sastra, terutama pada salah satu teori, yaitu teori dari Sigmund Freud. Ya, dalam video ini kita akan membahas mengenai 3 poin penting. Yang pertama adalah tentang profil Sigmund Freud itu sendiri, yang kedua adalah teorinya, dan yang ketiga adalah pengaplikasian teori ini kepada karya-karya sastra. Pada poin pertama, kita akan membahas mengenai profil dari Sigmund Freud. Nah, pada foto itu diambil pada tahun 1922 pada saat umur 66 tahun. Sigmund Freud adalah seorang psikolog yang berasal dari kota Wina, Austria. Ibunya bernama Amalia dan ayahnya bernama Jacob Freud. Freud lahir tepat pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiberg, sebuah kota kecil yang didominasi penduduk asli Moravia, yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Pribar, Cekoslowakia, Austria. Ia meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara ketiga komponen itu, yaitu komponen id, ego, dan superego. Dalam skema gambar itu yang ada di poster ini, ada sebuah otak yang berisi 3 orang, dengan orang-orang itu menandakan komponen kepribadian. Yang ujung sebelah kiri merupakan id, yang tengah ego, dan yang di samping kanannya adalah superego. Ini adalah skema yang menandakan bahwa dalam otak manusia, menurut Freud, ada 3 kepribadian yang terjadi. It mengatakan dalam skema itu adalah I want it now, saya ingin itu sekarang. Nah, it ini adalah sistem kepribadian yang paling dasar dan asli, sistem yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan dan keinginan-keinginan yang direpresi, dan it ini beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau biasa istilahnya pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Prinsip kenikmatan diproses dengan 2 cara, yaitu tindak refleks atau reflection dan proses primar atau primary process. Tindak refleks adalah refleksi otomatis yang dibawa sejak lahir, yakni suatu bentuk tingkah laku atau tindakan yang mekanisme kerjanya otomatis dan segera, seperti bersin, batuk, menghirup udara, dan lain-lain. Sedangkan proses primer adalah reaksi membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan dan dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang lapar membayangkan puting ibunya. Kemudian kita akan membahas mengenai poin kedua, yaitu ego. Dalam skema gambar, dia mengatakan bahwa I need to do a bit of planning to get it. Saya perlu melakukan sedikit perencanaan untuk mendapatkannya. Nah, ego di sini adalah menurut Koswara adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Menurut Freud, dalam Fajria dan kawan-kawan pada tahun 2017, ego terbentuk dengan diferensiasi dari id karena kontaknya dengan dunia luar. Sebagai satu-satunya area pikiran yang berinteraksi dengan dunia luar, ego berperan sebagai pengambil keputusan atau cabang eksekutif kepribadian. Menurut Fraze dalam jurnal yang sama, adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego sehubungan dengan upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu disebut proses sekunder atau secondary process. Dengan proses sekunder ini, ego memformulasikan rencana bagi pemuasan kebutuhan dan menguji apakah rencana tersebut bisa dilaksanakan atau tidak.
menurut Koswara. Dengan kata lain, melalui proses sekunder, ego pada individu akan berpikir makanan apa yang ia butuhkan, di mana, dan bagaimana makanan itu bisa diperolehnya. Dengan demikian, ego bagi individu tidak hanya bertindak sebagai penunjuk kepada kenyataan, tetapi juga berperan sebagai penguji kenyataan atau reality tester. Nah, yang ketiga adalah superego. Dalam skema gambar dia mengatakan bahwa you can have it is not right. Kamu tidak paham, itu tidak benar, sebenarnya itu tidak benar gitu. Dia sebagai malaikat perannya. Jadi superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau aturan-aturan yang bersifat evaluatif atau menyangkut baik buruk, yang beroperasi memakai prinsip idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistis dari ego. Superego juga mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali baik dan buruk. Sebagaimana id, superego tidak mempertimbangkan realitas karena tidak bergumul dengan hal-hal realitis. Kecuali ketika impuls seksual dan agresivitas id dapat terpuaskan dalam mempertimbangkan moral. Superego tidak memiliki energi sendiri. Freud menjabarkan superego sebagai proses internalisasi individu tentang nilai-nilai moral masyarakat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teori psikoanalisis yang diaplikasikan dalam sebuah karya sastra. Di sini saya mengambil salah satu karya sastra pemenang sayembara novel DKJ 2008. Judulnya adalah Tanda Tabu yang ditulis oleh Anindita S. Taib. Saya dalam tugas akhir salah satu mata kuliah saya menganalisis ini. Dan saya mengambil salah satu kutipan pada halaman 22. Saya bacakan kutipannya adalah, Mabel seharusnya mengantarku ke sekolah sesekali agar dia tahu sekolahku tidak baik-baik saja dan dia tidak perlu bertanya lagi. Dia juga harus ikut masuk bersamaku ke kelas sehingga dia tahu betapa bermain jauh lebih menyenangkan daripada belajar yang hanya duduk-duduk. Memang aku jadi bisa mengenal huruf dan angka sejak bersekolah, tetapi aku jadi cepat lelah di tengah waktu bermain bersama Pum, Kue, dan Yosi. Itulah yang aku tidak suka. Bersekolah juga membuatku tahu banyak hal baru, tetapi sebaliknya aku jadi ketinggalan peristiwa yang terjadi di kampungku atau di pasar. Pada kutipan tersebut, ada sistem kepribadian yang bekerja itu adalah id, ada ego, dan ada juga superego. Id ditandai dengan kata seharusnya. Seharusnya berarti ini adalah hanya keinginan, kemauan, seharusnya Mabel ikut. Nah, itu merupakan id. Karena hanya terlintas oleh pikiran dan tidak dilakukan oleh ego. Terus id yang kedua adalah betapa bermain jauh lebih menyenangkan. Betapa bermain, dia membayangkan, dia mengetahui, tapi itu hanya bekerja di id saja karena tetap dia pergi ke sekolah. Terus ego dalam novel ini ditekankan pada kata memang. Kenyataannya memang bisa mengenal huruf. Jadi kata memang ini berarti bentuk ego karena dia langsung dengan kenyataan yang terjadi. Jadi ego itu yang seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa ego terjadi karena adanya dorongan dari id, adanya dorongan dari superego. Dari kutipan ini, dorongan yang didapatkan ego itu dari superego. Superego ini ditandai dengan bersekolah juga membantu tahu banyak hal. Nah, ada moralitas yang
ada dalam teks tersebut, kutipan novel ini. Jadi superego yang menghasilkan tindakan ego, yaitu tetap bersekolah, karena telah superego telah mempertimbangkan baik buruknya sehingga dia tetap bersekolah. Jadi itu salah satu kutipan bentuk sistem kepribadian di dalam sebuah karya sastra. Mungkin itu saja dari saya. Nanti lagi kita akan bincang-bincang tentang analisis karya sastra di lain waktu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.